Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul The Bourne Supremacy. Film ini adalah sequel kedua dari film The Bourne Identity. Sequel pertamanya ada di pintu teater 1. Dalam film kali ini, Jason akan menghadapi mimpi buruk dalam pelariannya, yakni sang kekasih akan tewas ketika ada seorang pembunuh bayaran yang mengejarnya. Selain itu, skill bertarung dan membunuh Jason akan semakin tajam. Dan dalam film ini Jason akan berusaha menemukan siapa dalang di balik semua ini. Bahkan nantinya ia akan mendapatkan ingatan-ingatan yang baru mengenai dirinya. Penasaran bagaimana Jason akan membereskan masalahnya kali ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan Jason yang terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Diceritakan saat ini Jason dan Mary sudah hidup bersama di India. Akan tetapi mereka selalu pindah dalam pelariannya. Untuk mencari udara segar, Jason mencoba untuk mengeluhkan apa yang dirasakan kepada Mary. Dalam mimpi tersebut terlukis beberapa ingatan antara dirinya dengan Alexander ketika menjalankan sebuah misi. Saat ini Jason memiliki kebiasaan baru, yakni selalu menuliskan apa yang diingat di sebuah buku kecil miliknya. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan di Berlin, Jerman. Kelompok CIA saat itu sedang melakukan misinya dalam mengawasi seseorang yang mereka buru. Saat ini, pemimpin operasi tersebut adalah seorang wanita yang bernama Pamela. Kemudian scene memperlihatkan seorang agen pembunuh yang baru bernama Kirill sedang melakukan aksinya di sebuah gedung. Ia akan memasang sebuah bom, di mana bom tersebut akan menghancurkan transaksi yang sedang dilakukan oleh pihak Pamela. Menariknya, di sini Kirill memasang sebuah sidik jari di bom tersebut dan belum diketahui sidik jari itu milik siapa. Tak lama kemudian, setelah bom itu meledak, pihak Pamela sedikit kewalahan karena apa yang dilakukan oleh Kirill. Lalu terlihat orang yang menyuruh Kirill, yakni seorang pria bernama Yuri. Scene berganti. Scene memperlihatkan Jason sedang melakukan lari pagi di sebuah pantai untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Sedangkan Mary sedang mengecek berkas-berkas milik Jason yang ia simpan di kamarnya. Setelah lari telah dilakukan, insting Jason kembali aktif karena melihat ada seorang pria yang mencurigakan hadir di hadapannya. Dan ternyata pria itu adalah Kirill yang sedang mencari keberadaan Jason. Mengetahui ada hal yang tidak baik-baik saja, Jason lalu menancap gas mobilnya untuk bergegas menyelamatkan Mary. Akan tetapi sekilas mereka berhasil dilihat oleh Kirill. Dalam perjalanannya, Jason mendapatkan sedikit kewalahan karena kondisi di jalan raya cukup ramai. Tidak hanya itu, ternyata Kirill pun mencoba untuk mengejar mereka saat ini untuk bersiap-siap melakukan penyerangan. Jason menyuruh Mary untuk berpindah tempat dengannya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kirill. Kirill mencoba membawa snipernya dan mencari lokasi yang strategis guna menghabisi Jason. Sayangnya karena mereka telah berganti tempat, Kirill malah salah sasaran dan membunuh Mary. Akibat dari tembakan tersebut menyebabkan mobil yang mereka tumpangi meloncat bebas ke dalam sungai kota. Di dalam air, Jason masih membantu agar Mary dapat diselamatkan saat itu. Sayangnya Jason harus ikhlas akan kepergian kekasih tersayangnya. Selain itu, di seberang sungai terlihat Kirill sedang memastikan apakah targetnya tewas atau tidak. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan Lancy dan tim sedang mencari tahu pelaku yang meledakkan bom ketika CIA melakukan transaksi. Dan mereka menemukan bahwa sidik jari Jason berada di peledak sebelumnya. Selain itu, Pamela menemukan Jason bagian dari operasi Treadstone. Operasi tersebut dahulu dipimpin oleh Alexander. Akan tetapi saat ini operasi tersebut telah ditutup oleh pihak CIA. Di tempat lain, Kirill melaporkan pekerjaan yang telah ia lakukan dan ia pun mendapatkan bayaran yang cukup banyak dari Yuri. Kan Jason harus mendapatkan kepahitan hidup karena orang terkasihnya telah tewas di hadapannya. Ia mencoba membakar foto-foto kenangan bersama Mary ketika dahulu. Di sini Jason sangat murka kepada orang yang telah membunuh Mary. Dengan kondisi yang penuh amarah, Jason bergegas pergi dari India untuk menemukan pelaku yang menyerang dirinya.
ia berniat untuk pergi ke Italia. Selain itu, Pamela memiliki target baru yang akan ia buru, yakni Jason Bourne. Ia mencoba mencari berkas-berkas mengenai operasi Treadstone dan mencoba menghubungi petinggi CIA yang lainnya bernama Ward. Kemudian, Pamela memilih langsung mengkonfirmasikan segalanya kepada Ward. Ward hanya menjelaskan bahwa operasi Treadstone adalah pasukan pembunuh yang sangat rahasia. Akan tetapi, operasi itu telah ditutup 2 tahun lalu. Pamela menceritakan bahwa ia sedang mencari Jason Bourne karena Jason telah mengacaukan transaksi dan menyebabkan petugasnya pun tewas. Setelah itu, Pamela mencoba membuat pertemuan dengan petinggi lainnya untuk membicarakan kasus yang sedang ia kerjakan. Tersinggung juga seorang nama Vladimir Nevsky dan istrinya. Pamela menjelaskan bahwa orang tersebut tiba-tiba mati. Padahal saat itu Nevsky memiliki informasi yang Pamela butuhkan untuk menguatkan spekulasi mengenai dana CIA yang bocor. Kemudian scene berganti. Scene memperlihatkan Jason yang telah ditangkap oleh petugas keamanan Italia. Di sini Jason sengaja tidak melakukan perlawanan mereka agar Jason dapat bertemu dengan orang yang sedang ia cari. Dan benar, ketika petugas keamanan melakukan koordinasi dengan pihak CIA, mereka terlihat sangat antusias karena mendengar Jason telah ditangkap. Apalagi mereka mengatakan bahwa Jason adalah sasaran utama CIA saat ini. Ketika mendengar bahwa ia akan diserahkan kepada pihak CIA, Jason langsung melakukan aksinya dengan cara menghack ponsel milik petugas tersebut agar Jason mengetahui dengan siapa ia berurusan. Padahal itu hanya terjadi beberapa menit saja. Selain itu, Jason menemukan nomor telepon milik Pamela dan titik lokasi yang akan mereka tuju. Di tempat lain, Pamela dan tim bergegas untuk menuju ke tempat Jason ditemukan. Menariknya, di sini Jason dapat mengetahui semua percakapan antara Pamela dan tim yang memberikan instruksi untuk berhati-hati dalam menghadapi Jason. Ketika di perjalanan, Jason mencoba untuk berhenti sejenak karena ingatan ketika dahulu sempat teringat kembali. Kemudian, scene berganti. Pamela mencoba mencari orang-orang yang pernah terlibat pada operasi Treadstone. Orang yang pertama Pamela temui adalah operator dan logistik operasi Treadstone. Ia wanita bernama Nikki. Kemudian Pamela pun mengajak Nikki untuk ikut ke dalam misinya dan mencari Jason. Dengan adanya Nikki di dalam tim Pamela, itu menjadi kekuatan yang cukup berguna. Karena Nikki cukup mengetahui bagaimana cara bergerak para agen Treadstone. Di tempat lain, Jason berhasil menemukan keberadaan Yuri. Bahkan, ia berhasil membuat Yuri terpojok dengan cara mengkosongkan peluru sebelumnya. Kemudian, Jason menanyakan beberapa pertanyaan kepada Yuri. Sekarang, Jason baru mengetahui bahwa operasi Treadstone telah bubar dan Alexander telah tewas. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi Jason tentang siapa yang sedang memburunya saat ini. Kemudian ketika fokus Jason teralihkan, Yuri melakukan serangan kepadanya dan membuat perkelahian pun tidak terelakkan. Akan tetapi dalam perkelahian tersebut tetap dimenangkan oleh Jason. Lanjut, setelah itu Jason memasang sebuah bom sederhana dengan menggunakan microwave dan aliran gas untuk menjadi jebakan bagi anggota CIA lainnya yang mengejarnya. Tidak hanya itu, Jason mencoba mencari keberadaan Pamela dengan menelpon beberapa hotel di kota tersebut. Lalu setelah ia menemukannya, Jason akhirnya mendapatkan nomor kamar Pamela dan melakukan pengintaian kepadanya. Hal yang dilakukan oleh Jason selanjutnya adalah mengikuti kemana Pamela akan pergi untuk dapat mengetahui keberadaan markas operasi yang sedang Pamela pimpin. Setelah itu, Jason bergegas pergi ke gedung lainnya untuk mengawasi dari jauh serta membuat kontak dengan Pamela. Jason menanyakan apa yang ingin ia ketahui, seperti siapa yang sedang memimpin operasi Treadstone saat ini dan apa yang sedang Pamela lakukan kepadanya. Lalu Pamela menyinggung kejadian yang menimpa Nevsky. Ia memberitahu bahwa Nevsky telah dibunuh oleh Jason. Seketika ingatan Jason pun kembali hadir. Operasi yang dilakukan oleh Jason pun berhenti karena ia mengetahui keberadaannya akan segera ditemukan
Dan Jason sudah melihat di sana ada Nikki yang pernah bekerja sama dengannya. Itulah yang diucapkan oleh Ward. Padahal Pamela tidak berniat akan menghabisi Jason. Malahan ia ingin menangkapnya hidup-hidup untuk mendapatkan informasi mengenai kasusnya. Mengetahui Pamela yang tidak sejalan dengan Ward, Ward langsung mengajak Pamela untuk berbicara dengannya secara empat mata di belakang. Kemudian scene berganti. Scene memperlihatkan tim Pamela yang sedang menjadikan Nikki sebagai umpan agar Jason keluar dari persembunyiannya. Beruntung saat itu sedang ada aksi demokrasi yang menyebabkan fokus anak buah Pamela teralihkan. Sehingga Jason berhasil menangkap Nikki kemudian membawanya. Lalu Jason melakukan interogasi kepadanya dan terungkaplah beberapa fakta mengenai berkas yang dibeli oleh Pamela. Itu adalah berkas tentang Alexander yang mengarahkan ada hubungan dengan politisi Rusia yakni Nevsky. Selain itu, Jason menegaskan bahwa dirinya bukannya yang menyebabkan ledakan saat transaksi tersebut karena dirinya sedang berada di India. Semua percakapan tersebut terdengar oleh Pamela dan tim, menyebabkan Pamela perlu memutar otak kembali karena bukan Jason yang menyebabkan ledakan tersebut. Kemudian di keadaan tim Pamela, Ward selalu mengarahkan dan membuat Pamela setuju untuk menghabisi Jason karena tidak tahu motif sebenarnya dari Ward. Lalu scene berganti, scene memperlihatkan Jason yang sedang berada di sebuah warnet mencoba mencari informasi mengenai kematian Nevsky yang telah tewas di Berlin. Dan informasi yang pernah dikatakan oleh Nikki bahwa Jason pernah mendapatkan misi ketika di Berlin. Di tempat lain, salah satu anak buah Pamela mengeluhkan bahwa ada yang tidak beres pada misi ini. Dan pemuda tersebut memiliki spekulasi bahwa Jason telah dijebak. Mengetahui bahwa rencananya akan beresiko diketahui oleh yang lain, Ward pun akhirnya menghabisi pemuda tersebut. Sehingga motif dari apa yang sedang dilakukan oleh Ward pun terungkap. Kemudian Jason yang mulai teringat tentang apa yang pernah dilakukannya di Berlin, ia mencoba mencari tahu kembali akan kasus tersebut. Sampai di mana ia menemukan kamar hotel yang pernah ditinggali oleh Nevsky. Hal ini cukup menjadi stimulan kembali hadirnya ingatan Jason, karena ia melihat beberapa benda yang sebelumnya pernah dilihat. Di tempat lain, tim CIA mulai mendapatkan lokasi Jason yang sedang berada di hotel tersebut, menyebabkan mereka mulai melakukan pengejaran kepada dirinya. Karena mengetahui bahwa petugas keamanan akan mengepungnya, Jason pun bergegas kabur dengan cara menaiki gedung hotel dan berlari dari atap ke atap. Setelah itu di ujung jalan ada salah satu polisi yang menyadari keberadaan Jason. Ia pun langsung melaporkannya kepada atasannya. Sehingga kejar-kejaran antara mereka berdua pun berlangsung cukup sengit. Apalagi Jason hampir tertabrak oleh kereta bawah tanah dan ia pun berhasil melompat ke sebuah perahu yang sedang berlayar di sungai kota. Lalu scene berganti. Scene memperlihatkan Ward sedang menelpon dengan Yuri. Dalam perbincangan tersebut, semakin jelas bahwa merekalah dalang dari semua ini, termasuk kejadian yang menimpa Nevsky. Mereka juga yang menerima uang $20 juta untuk membeli sebuah pengeboran minyak. Selain itu, Ward menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Pamela beresiko akan mengetahui kebenaran sebenarnya. Selain itu, Ward menyuruh Yuri untuk segera menghabisi Jason, karena hal tersebut sangat diperlukan saat ini. Di saat yang bersamaan, Jason tiba-tiba datang dari belakang. Ternyata Jason sudah merekam semua percakapan antara Ward dengan Yuri. Setelah mengetahui telah terpojok, Ward hanya bisa pasrah menghadapi keadaan tersebut. Sampai-sampai Ward mempersilahkan jika Jason ingin menghabisinya. Akan tetapi, saat itu Jason tidak memilih hal tersebut. Malah ia hanya membiarkan Ward hidup. Setelah itu, ketika menyadari ke depannya akan seperti apa, Ward pun mencoba menghubungi Pamela untuk datang ke tempat tinggalnya. Di sini, Ward menjelaskan semua kepada Pamela. Bahkan di ujung penjelasan, Ward merasa malu kepada negaranya. Sampai-sampai Ward pun melubangi kepalanya dengan pistol yang ia pegang. Lalu kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan tim Pamela yang sedang asik mencari keberadaan Jason yang selalu berpindah dari negara satu ke negara lainnya. Sampai di mana Jason berhenti di Moskow, Rusia. Pamela pun melakukan kontak dengan duta besar di Rusia untuk mengawasi Jason. Di tempat lain, Yuri kembali memberikan instruksinya kepada Kirill untuk segera menghabisi Jason. Terungkap pula mengapa Jason menuju ke Moskow.
Ternyata ia berniat untuk mencari anak dari Neski yang masih hidup. Dari rumah ke rumah, Jason mencari, akan tetapi belum membuahkan hasil. Sedangkan Kirill tetap mencari keberadaan Jason di pusat kota. Dan akhirnya Kirill dapat menemukan Jason yang sedang berjalan di hadapannya. Meskipun jaraknya cukup jauh, Kirill berhasil menembak Jason dari kejauhan. Beruntungnya saat itu tembakan tersebut hanya mengenai bagian bahu Jason. Dalam penembakan tersebut, Kirill sempat ditahan oleh polisi setempat yang melihat Kirill menembakkan senjatanya. Akan tetapi hal tersebut bukanlah masalah besar baginya, karena Kirill pun dapat meyakinkan mereka bahwa Kirill adalah seorang polisi yang sedang bertugas. Sedangkan tertangkapnya sebentar Kirill oleh pihak kepolisian itu menjadi kesempatan bagi Jason untuk memberikan sebuah jarak kepada Kirill. Dan disinilah pertarungan terakhir pun berlangsung. Jason melawan Kirill yang dibantu oleh pihak keamanan setempat. Diawali dengan Jason yang menuju ke sebuah supermarket. Ia membawa beberapa benda untuk mengobati lukanya dan secara bersamaan Jason menodongkan pistolnya kepada supermarket. Kemudian ia pun membawa sebuah taksi untuk melakukan pelariannya. Sementara itu, Kirill membayang-bayangi dari belakang menggunakan mobil milik warga sipil biasa. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung dengan menarik, karena Jason mendapatkan kesulitan karena banyaknya polisi yang tengah mengejarnya. Sampai di mana taksi yang dikendarai oleh Jason hampir menabrak truk yang sedang lewat. Tak lama kemudian, Kirill pun berhasil menyusul mobil yang dikendarai oleh Jason. Sesekali mereka dapat melihat satu sama lain dengan penuh kebencian. Puncaknya ketika mereka berada di sebuah terowongan. Saling adu mobil pun tak terelakkan. Sampai di mana mobil yang sedang dikendarai oleh Jason pun berhasil memenangkan pertarungan. Di tempat lain, Yuri telah disergap oleh CIA dengan tuduhan telah menimpa dirinya. Scene berganti, scene memperlihatkan Jason berhasil menemukan keberadaan anaknya Neski. Tujuan ia bertemu dengan anaknya Neski adalah memberitahu bahwa ayah dan ibunya telah dibunuh oleh Jason. Bukan karena bunuh diri, setelah mengetahui hal tersebut, sang gadis pun meneteskan air mata. Di akhir pertemuan, Jason melontarkan kata maaf baginya. Scene terakhir, scene memperlihatkan Pamela sedang menelpon Jason untuk berterima kasih kepadanya dan meminta maaf karena pernah berspekulasi bahwa Jason adalah pelakunya. Selain itu, Pamela memberitahu Jason bahwa nama aslinya bukanlah Jason Bourne, melainkan pria bernama David Webb. Tamat.